Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswaku sekalian. Saya senang lihat kalian sudah pakai seragam ya. Tampilannya beda, lebih keren ya. Jadi saya ingat ketika saya jadi mahasiswa, tapi dulu saya kurus. Kalau Anda kan gemuk sekarang kan. Beda kesejahteraan ya. Oke, hari ini kita akan diskusi, akan tampil 5 orang penyaji. Mudah-mudahan lancar ya, 5 orang penyaji. Kira-kira setengah jam selesai. Kemudian setelah selesai, silahkan Anda ke perpustakaan atau menyelesaikan tugas dari dosen lain ya. Karena ketika saya ngobrol dengan teman-teman dosen, saya tanya, hampir semua dosen ngasih tugas. Betul. Terus saya tanya pada mereka, kenapa harus ngasih tugas? Mereka bilang, sama Pak Aris, supaya nilainya bisa bagus. Jadi kadang-kadang kan mungkin Anda ketika hari ujian itu blank. Habis diputus pacar misalnya kan blank. Terus kemudian bagaimana caranya dosen bisa bantu Anda? Dari tugas. Jadi itu cara dosen untuk membantu. Oke, kita tampilkan 5 orang. Kalau yang atas biasanya sudah percaya diri ya. Makanya kita ambil yang tengah. Kita ambil yang tengah, kita mulai dari... Kenapa? Oh ya, silakan. Oke. Ya. Mudah-mudahan bisa masuk D4 ya. Ketemu saya lagi di D4. Kalau sudah ketemu di D1, ketemu di D4 enak. Enaknya pertama nggak perlu ketemu di Pancasila karena nggak perlu diulang, bisa alih kredit ya. Biasanya kalau mata kuliah saya nggak ada yang ulang. Terus kemudian masuk di 4 ketemu saya di semester 3, 5, 6, 7, 8. Oh malah belum diserahkan. Oh ya, oke. Silakan. Kemudian ada gadgetnya ya. Ya, jadi nanti kita akan minta beliau menunjuk atau menentukan slide berapa yang mau kita bahas. Ada 3 slide, nanti kemudian apa hebatnya atau menariknya slide itu, kemudian kita bahas ya. Silakan Mbak. Penyaji pertama ya. Pada kesempatan ini ada 3 slide yang ingin saya bahas. Yang pertama itu slide nomor 7. Nomor 7 kita lihat dulu. Ya, silakan cari slide nomor 7 supaya kita bisa diskusi. Slide nomor 7 tentang keterikatan ya, warga negara dengan negara. Ya, silakan Mbak. Yang berjudul Keterikatan Warga Negara dengan Negara. Bentuk keterikatan warga negara dengan negara nampak pada adanya hak dan kewajiban warga negara serta hak dan kewajiban negara. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya, negara juga memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara serta hak dan kewajiban negara diatur dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Ya, apa yang menarik dari slide ini? Yang menurut saya menarik adalah keterikatan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Pada slide ini dijelaskan bagaimana hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya. Begitu juga sebaliknya. Negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Artinya, negara dan warga negara juga merupakan bentuk peran yang saling berguna atau bisa kita katakan sebagai mutualisme. Yang pertama itu contoh hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya terdapat pada pasal 27 ayat 2. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini merupakan wujud negara dalam memberikan hak kepada warga negaranya. Kemudian, hak yang didapatkan oleh negara terhadap warga negaranya terdapat pada pasal yang mengatur tentang pajak. Oleh karena itu, negara berhak untuk memungut pajak dari warga negaranya agar negara juga mampu menciptakan lapangan kerja dan mewujudkan pembangunan nasional yang nantinya juga akan memberi peran bagi warga negaranya
dan akan memperoleh penghidupan yang layak. Lalu untuk kewajiban, pasal 30 ayat 1, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya, warga negara juga ikut berperan aktif dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan negara itu sebagai bentuk bela negara seorang warga negara. Lalu sudah. Oke, kita minta pendapat dulu. Ada yang punya komentar tentang slide nomor 7 ya? Tadi beliau bicara tentang slide nomor 7, beliau bilang ada timbal balik antara warga negara dengan negaranya. Ada hak warga negara, ada kewajiban warga negara, begitu juga sebaliknya ada kewajiban negara dan hak negara. Tadi beliau kasih contoh misalnya tentang hak warga negara untuk mendapat penghidupan yang layak. Warga negara berhak mendapat penghidupan yang layak. Untuk bisa mendapat penghidupan yang layak berarti negara harus menyediakan lapangan pekerjaan. Maka kemudian negara berusaha menciptakan lapangan pekerjaan dengan mengundang investor, menciptakan iklim investasi yang baik. Dan nanti Anda bisa lihat bagaimana IKN disiapkan dan lain sebagainya. Itu cara negara menyiapkan lapangan pekerjaan. Nah, untuk bisa menyiapkan lapangan pekerjaan, negara kan butuh modal ya. Butuh modal, maka kemudian berdasarkan kewajibannya menyediakan lapangan pekerjaan, negara berhak untuk memungut pajak. Maka kemudian warga negara wajib membayar pajak. Kalau warga negara tidak membayar pajak, maka kemudian dia bisa dikenai sanksi, dan salah satu sanksi yang berat adalah kurungan badan, dihukum, dipenjara kalau tidak bayar pajak. Jadi itu bagaimana berkelindan, silih berganti antara hak dan kewajiban. Hak warga negara menjadi kewajiban bagi negara, dan kemudian akhirnya kewajiban negara itu memberi hak pada negara. Terus begitu ya. Nah, itu slide nomor 7. Berikutnya, ada yang punya pendapat sebelum pindah ke slide yang lain? Menambahkan, mengkritik dan lain sebagainya? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Slide keberapa lagi? Berikutnya slide nomor 10. Slide nomor 10. Ya, silakan. Bersama judulnya Hak Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak dalam upaya pembelaan negara. Hak berserikat dan berkumpul. Hak mengeluarkan pendapat secara tulisan dan lisan. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hak untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Hak untuk mendapatkan pengajaran, khusus untuk fakir miskin dan anak lantar, yaitu hak untuk dipelihara oleh negara. Mengapa menurut saya menarik pada slide ini? Karena slide ini menjelaskan tentang hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diimplementasikan atau diwujudkan juga oleh negara. Artinya negara juga ikut membantu warga negaranya untuk mendapatkan hak. Contohnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Negara kita mewujudkannya melalui menyediakan lapangan kerja yang luas, lalu hak dalam upaya pembelaan negara. Artinya warga negara kita juga boleh ikut berperan aktif membela negara dalam pembelaan negara. Hak berserikat dan berkumpul itu juga telah kita pelajari, berhubungan juga dengan Pancasila sudah kita pelajari. Lalu hak mengeluarkan pendapat secara tulisan dan lisan itu sudah terwujud melalui adanya demokrasi seperti pemilu. Jadi setiap warga negara itu berhak memilih apa yang menurut mereka benar dan baik. Lalu hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Artinya semua warga negara itu sama, mereka memiliki hak yang sama. Jadi tidak ada perbedaan antara warga negara. Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hal ini sama dengan hak dalam upaya pembelaan negara. Artinya warga negara juga dapat berperan aktif dalam pertahanan dan keamanan negara dan hak untuk mendapatkan pengajaran. Hal ini sudah sangat terwujud oleh negara kita. Contohnya kita di sini belajar untuk mendapatkan pengajaran, ini merupakan hak yang kita dapatkan dari negara yang nantinya juga akan memberikan
yang akhirnya nanti akan memberikan akibat yang baik untuk negara. Contohnya kita sebagai generasi bangsa otomatis belajar sekarang itu demi untuk mewujudkan cita-cita bangsa di kemudian harinya. Khusus untuk fakir miskin dan anak telantar, yaitu hak untuk dipelihara oleh negara. Hal ini sudah menjadi kewajiban para pemerintah atau negara untuk memelihara fakir miskin dan anak telantar, karena mereka juga sebagai warga negara. Oke, yang ingin saya tambahkan adalah di poin 5 ya, jadi berhati-hati dengan poin 5. Poin 5 itu hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan. Kenapa saya bilang berhati-hati? Anda tentu tahu ya situasi terkini ya. Ketika ada orang yang menghina ibu negara ya, itu adalah ketidakmampuan beliau yang menghina itu, ketidakmampuannya untuk bersikap hati-hati dalam menyampaikan pendapat. Jadi nggak boleh itu ya. Jadi kalau Anda menghina secara langsung, misalnya saya ngomong begini, saya menghina Anda bisa lapor ke polisi, kemudian dengan didukung saksi. Tetapi kalau kemudian Anda menuliskannya di internet, itu nggak perlu saksi, begitu, tinggal polisi tinggal menggunakan data digital bahwa yang bersangkutan telah menghina. Dan itu hukumannya berat ya. Jadi hati-hati dengan poin 5, hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan. Kemudian mengenai poin 8, hak mendapat pengajaran. Hak mendapat pengajaran itu artinya Anda berhak mendapatkan pendidikan gitu ya. Tetapi Anda harus paham juga bahwa kemampuan keuangan Republik kita belum hebat. Bandingkan dengan Jerman. Di Jerman itu sekolah gratis, S1, S2, S3. Makanya kalau ada orang bilang dapat beasiswa dari Jerman, orang luar menyebutnya beasiswa, tapi bagi orang Jerman itu gratis. Nah, maka kemudian itu yang membedakan kita dengan mereka. Nah, kita belum mampu itu. Apa yang sudah mampu dilakukan oleh Republik Indonesia? Membuat anggaran 20%. Jadi anggaran APBN itu 20%-nya untuk pendidikan. Nah, itu kemudian nanti digunakan oleh berbagai kementerian, termasuk Kementerian ATR BPN, untuk membiayai pendidikan. Kampus ini dibiayai dari dana itu. Ya. Nah, dan kemudian karena pembiayaannya belum memadai, artinya kalau untuk bikin infrastruktur dan lain sebagainya belum memadai, maka kemudian Anda membayar. Tetapi kalau negara kita sudah hebat seperti Jerman, harusnya gratis. Ya, jadi ini PR buat generasi Anda. Kalau nanti Anda ada di antara Anda jadi presiden, usahakan sekolah itu gratis. Kalau Jerman bisa, kenapa Indonesia nggak bisa? Ya, begitu ya. Jadi itu poin sebagai pekerjaan rumah buat Anda ketika nanti Anda jadi pemimpin. Di yang ke-8 ya, hak mendapat pengajaran. Oke, slide terakhir Mbak. Untuk slide terakhir itu nomor 18, judulnya konsep bela negara. 18, oke. Ya silakan. Secara fisik, yaitu bela negara yang dilakukan dengan cara mengangkat senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Sedangkan secara non-fisik, yaitu bela negara dilakukan dengan mempertahankan NKRI melalui peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan pada tanah air, serta berperan aktif memajukan bangsa dan negara. Mengapa menurut saya slide ini menarik? Karena pada konsep bela negara secara non fisik itu sedang kita lakukan sekarang juga, seperti mempertahankan NKRI melalui peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara. Dengan kita belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, itu akan meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Bagaimana mewujudkan atau berperan aktif memajukan bangsa dan negara dimulai dengan keyakinan kita dan kecintaan kita terhadap negara kita sendiri. Oh ya. Oke, saya tambahkan ya. Bela negara ada 2, fisik dan non fisik. Kalau yang fisik itu berkaitan dengan militer, berkaitan dengan militerisme. Kalau nanti Anda masuk di diploma 4, Anda akan masuk KTBN, kelompok Taruna Bela Negara. Itu Anda akan dilatih militer sekian, saya nggak tahu berapa minggu begitu ya. Itu latihan dasar militer. Minimal Anda bisa nembak. Jadi kalau keadaan darurat Anda berangkat ke pertempuran bisa nembak ya. Jangan kemudian di pertempuran nanya bagaimana cara menembak. Itu diajar. Ya, kemudian kalau waktu saya jadi mahasiswa itu ada tingkatannya. Bahkan waktu angkatan saya itu ada yang sampai dilatih terjun, ya, terjun payung. Jadi walaupun kemudian karena kita bukan tentara asli, itu nyangkut di rumah, di masjid, nggak jelas nyangkutnya di mana-mana ya.
karena kita memang bukan tentara asli, tapi itu cara menyiapkan diri untuk bela negara secara fisik. Dan kalau nanti negara dalam keadaan darurat, memang itu menjadi wajib militer ya. Anda lihat misalnya di Korea Selatan, artis-artis drakor yang ganteng-ganteng itu kan juga berangkat ke perbatasan dengan Korea Utara, siap tempur, siap perang dengan Korea Utara. Jadi itulah wajib militer, itu bela negara secara fisik. Bela negara secara non fisik, pengukuran pemetaan kadastral itu bagian dari bela negara secara non fisik. Kalau nanti Anda ahli di bidang itu, Anda melakukan pekerjaan itu dengan baik, itu Anda memudahkan ATR BPN membuat peta seluruh wilayah Indonesia. Jangan lupa, wilayah Indonesia itu harus dipetakan agar tidak dicuri oleh orang lain dan agar mudah merencanakan pembangunan. Jadi bela negara itu termasuk bela negara lewat disiplin ilmu ya. Saya sosiologi, Anda lewat PPK, pengukuran pemetaan kadastral gitu ya. Oke, saya pikir cukup. Aplaus buat beliau. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mbak Kaila ya. Ada yang ingin mencontoh Mbak Kaila? Bisa tampil ke depan? Kaila betul namanya? Ya. Ada yang laki-laki ya yang bisa tampil ke depan tanpa ditunjuk? Ada? Masa cuma perempuan? Ada yang laki-laki yang tanpa ditunjuk bersedia ke depan? Ngomong aja kan berani salah. Nanti kalau salah diperbaiki, kalau benar oke lanjut gitu ya. Ada? Hitung sampai 3 ya. 1, sudah batuk. 2, ada? Ayo tampil. Waktu saya jadi mahasiswa saya paling senang tampil ke depan. Ayo. Ya, 3 ada. Oke, nggak ada. Oh ya, silakan. Aplaus. Ya. Sesudah beliau, mohon yang putri siap ya untuk tampil ke depan tanpa dipanggil. Kalau semua mahasiswa seperti ini kan saya suka ya, saya senang. Oke. Penampilannya kan keren ya. Ya. Silakan Mas. Slide keberapa dulu? Dari slide ke-7. Slide ke-7, oke. Silakan buka slide ke-7. Ya Mas, silakan Mas. Apa hebatnya slide ke-7? Sebelumnya saya mohon maaf Pak jika pertanyaan saya nanti terlalu kritis. Oh ya. Oke. Saya kan bukan presiden ya, jadi boleh salah ngomong. Ini keterikatan mengenai keterikatan warga negara dengan negara. Oke. Bentuk keterikatan warga negara dengan negara nampak pada adanya hak dan kewajiban warga negara serta hak dan kewajiban negara. Ya. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, juga sebaliknya. Langsung saja dengan pada pertanyaan saya. Yang saya mau tanyakan itu ada pada poin negara berhak dan berkewajiban terhadap warga negara. Nah, bagaimana cara negara menjamin hak warganya secara dalam praktik lapangan negara belum sepenuhnya bisa menjamin hak warganya dengan baik. Contohnya Pak, karena ini mungkin pengalaman saya pribadi, Ya. Mungkin akhir-akhir ini masih banyak sikap negara terhadap rakyatnya itu yang terlalu represif. Contoh. Seperti penggunaan aparat secara berlebihan atau memobilisasi yang akhirnya menjadikan mereka itu represif. Dulu akhir saya 2021 waktu gencar-gencarnya ada aksi-aksi tersebut itu Kamu ikut aksi, ikut demo. saya 2 tahun aktif di Jawa Pak. Oke, bagus. Terus? Ya, itu sebenarnya saat itu sebelum kita konsolidasi sudah dipastikan bahwa awal dari niat kami itu hanya ingin menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, yaitu
mengenai poin-poin permasalahan saat itu. Tetapi karena respon negara terlalu berlebihan dengan memobilisasi aparat dan menjadikan saat itu jadi momen chaos istilahnya, atau mereka represif terlalu arogan, ya terlalu arogan. Itu pengalaman pribadi saya. Nah, akhirnya pun setelah kejadian-kejadian saat itu, Bapak Kapolri meminta anak buahnya untuk bersikap lebih humanis lagi. Nah, itu mungkin respon negara setelah menerima fakta di lapangan saat itu. Jadi ya pertanyaan saya tadi kembali yaitu bagaimana cara negara menjamin hak warganya, hak dalam mereka menyampaikan pendapat secara baik, bukan secara sentimen atau merujuk ke pribadi seseorang, tapi itu atas dasar sesuatu yang telah didiskusikan dengan matang. Begitu, Pak. Oke. Kalau Anda perhatikan ceritanya, tadi di bagian akhir ada kalimat bahwa pada akhirnya Kapolri mengkritik stafnya, mengkritik anak buahnya ya. Beliau minta agar anak buahnya menjadi lebih humanis. Itu merupakan poin penting dan merupakan hasil dari kritik yang dilakukan di masyarakat, terutama di media sosial. Jadi kalau Anda perhatikan media sosial itu sangat kritis terhadap kebijakan negara, terutama ketika ada aksi-aksi jalanan ya. Aksi jalanan itu unjuk rasa begitu ya. Karena unjuk rasa itu sah secara hukum, diizinkan dan ada prosedurnya. Prosedur itu dibuat bukan untuk menghalangi unjuk rasa, tetapi agar unjuk rasa berlangsung tertib, tidak anarkis, kira-kira begitu. Nah, kalau kemudian terjadi benturan antara pengunjuk rasa dengan aparat yang di lapangan, itu biasanya karena masing-masing tidak mampu mengendalikan emosinya. Itu bisa timbul benturan. Tetapi kemudian itu biasanya diatasi oleh komandan lapangan. Ada koordinator demo yang mengendalikan anak buahnya, ada juga komandan lapangan di aparat yang mengendalikan anak buahnya. Itu poin pentingnya. Kemudian poin penting berikutnya adalah kalau Anda perhatikan di jajaran kepolisian itu ada para sosiolog. Jadi alumnus S1 sosiologi, S2 sosiologi, bahkan S3 sosiologi itu masuk di jajaran kepolisian. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat, terutama dengan pengunjuk rasa. Jadi kalau Anda perhatikan ketika ada negosiasi antara koordinator demo lapangan dengan aparat, itu aparatnya sudah paham sosiologi. Agar dia bisa mengerti apa yang dikehendaki dan bagaimana cara mengendalikan kehendak itu agar tidak anarkis. Jadi itu solusinya. Dan kalau kemudian pertanyaannya bagaimana cara negara menjamin hak warga negara, itu bagian dari cara negara menjamin hak warga negara. Dan kalau ada kesalahan lapangan tentu harus diperbaiki. Kalau ada kesalahan prosedurnya diperbaiki. Jadi kalau kesalahannya adalah pelaksanaan prosedur lapangan, orangnya ditegur, kemudian diperbaiki. Kalau kesalahannya ada pada naskah prosedurnya, maka prosedurnya yang diperbaiki. Kalau ternyata persoalannya ada di naskah undang-undang, Anda bisa ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Misalnya undang-undang yang dianggap membatasi hak warga negara, itu bisa digugat di Mahkamah Konstitusi. Jadi selalu ada cara untuk menjaga agar hak warga negara bisa dijalankan dengan baik dan negara bisa menjalankan kewajibannya juga dengan baik. Ya, jadi selalu ada solusi. Memang butuh waktu dan pada akhirnya kan beliau juga paham bahwa ada solusi dari Kapolri dan nanti kalau beliau jadi pejabat, beliau paham betul bagaimana menghadapi orang-orang jalanan gitu ya. Saya menyebut orang jalanan bukan berarti negatif ya. Orang-orang jalanan itu orang yang aktif di jalan membela hak masyarakat gitu ya. Kalau nanti Anda jadi kepala kantor itu jangan lupa itu juga sering di demo. Biasanya masalah reforma agraria. Ada petani miskin, tidak punya tanah, sementara di sebelahnya itu dikuasai tanahnya oleh perkebunan besar. Jadi terlalu tinggi, terlalu dramatis perbedaannya. Yang satu mewah karena perkebunan besar, sementara di sekitar perkebunan besar itu miskin. Nah itu biasanya kemudian ada demonstrasi, ada gejolak dan lain sebagainya. Nah itu kepala kantor harus bisa mengatasi. Bagaimana cara mengatasinya? Nah nanti kalau Anda di semester 3 Anda diajari tentang sosiologi agraria. Ya, bagaimana mengendalikan masyarakat agar kemudian
kebijakan agraria tetap jalan, kebutuhan masyarakat juga terpenuhi. Gitu ya, ada solusinya. Jadi saran saya sebaiknya nanti lanjut ke Diploma 4 ya untuk beliau supaya kemudian menjadi lebih ahli bagaimana mengendalikan masyarakat di lapangan. Ya, slide berikut. Untuk slide berikutnya ke slide 9. Slide ke-9. Kebangkitan kesadaran hak tentang hak. Ya. Oke. Kesadaran tentang hak ini semakin berkembang menjelang kemerdekaan Indonesia yang ditandai oleh dicantumkannya hak warga negara dan hak negara dalam konstitusi. Pertanyaannya, karena sudah masuk dalam konstitusi secara berlangsung negara menjamin perlindungan terhadap hak warga negaranya, bagaimana cara negara memenuhi itu jika dilihat secara mata banyak warga negara yang belum mendapatkan haknya? Karena banyak yang saya lihat Pak mungkin di sosial media, akhirnya mereka memviralkan apa yang mereka rasakan selama ini. Jadi respon negara terhadap warganya itu menunggu sesuatu yang sedang hits atau sedang viral Pak. Itu mungkin sesuatu yang harus dievaluasi oleh negara. Terus contoh yang lain mungkin hak yang harus diterima oleh warga Wadas di Semarang sana yang dari beberapa tahun belum mendapatkan haknya, sampai berkali-kali di sana terdapat setiap hari polisi atau aparat yang menjaga agar tidak terjadi aksi-aksi yang selanjutnya. Terus seperti contoh lain, seorang nenek yang mencuri karena suatu keterpaksaan yang akhirnya dia dipenjara, tapi kasus Ferdy Sambo yang sudah jelas-jelas seperti itu masih aja belum selesai. Itu mungkin anjlok istilahnya, hukum di negara itu masih perlu ditanyakan lagi, karena sudah jelas bahkan masyarakat Indonesia pun melihat dengan jelas hal-hal itu. Apakah negara tidak bercermin dari sesuatu kecil-kecil seperti itu? Itu Pak. Ya, kita seperti sedang berhadapan dengan demonstran ya. Gak apa-apa ya, hari ini kita bicara bebas kan. PPKN itu mata kuliah yang kita bisa bicara secara bebas. Oke, kita bahas satu-satu. Kasus Wadas, kasus Bendungan Bener. Saya orang Purworejo. Saya berkali-kali meneliti tentang Purworejo. Kalau Anda baca buku saya, ada 3 buku tentang Purworejo. Dan dalam kasus Bener itu sebetulnya masyarakat Purworejo itu bukan menolak bendungan benernya. Yang masyarakat tolak itu adalah kerusakan alam di Desa Wadas. Karena di Desa Wadas itu daerahnya bebatuan. Karena batunya akan diambil untuk menjadi bahan untuk konstruksi bendungan. Itu yang mereka protes. Dan pada awalnya protes mereka itu seperti disampaikan beliau tadi dihadapi oleh aparat secara represif, ditangkap dan lain sebagainya. Maka kemudian gaya orang Purworejo itu adalah nggak pernah mau mundur. Ya. Anda lihat tokoh-tokoh Purworejo kan seperti Sarwo Edi, mana pernah dia mau mundur. Kalau Anda perhatikan sejarah, apa hebatnya Sarwo Edi ketika berhadapan dengan PKI. Sarwo Edi hanya pemimpin unit salah satu pasukan di Angkatan Darat. Sedangkan PKI pada saat itu punya anggota 30 juta di Indonesia. Tapi kan Sarwo Edi seperti nggak peduli. Nah, dia tetap maju. Itu gaya karakter orang Purworejo seperti itu. Maka ini hebatnya. Nah, tapi ini bukan promosi ya. Ini hanya ingin memujikan, saya sebagai ilmuwan harus bicara jujur. Ini hebatnya Ganjar Pranowo. Ini bukan promosi 2024 ya. Ini hebatnya Ganjar Pranowo adalah kemampuan membaca masyarakat. Ada unsur sosiologinya di situ. Maka kemudian Ganjar Pranowo bilang, hentikan represi, berikan saya kesempatan berdialog. Maka kemudian dia berdialog dan kemudian sekarang cooling down dulu. Ya, jadi dihentikan itu pengambilan batu padas di Desa Wadas. Itu solusi awal. Nanti solusi lainnya mungkin adalah mencarikan alternatif batuan yang bisa diambil dari wilayah lain tanpa konflik sehingga kemudian bendungan bener bisa tetap dibangun. Ya. Itu solusi. Itu tentang Wadas. Kemudian yang berikut tentang nenek tua yang mencuri, yang kemudian dihukum relatif berat sekitar 1 tahun atau 2 tahun begitu ya. Padahal dia hanya karena kebutuhan mendesak
Masalahnya adalah perut, lapar, ya. Maka kemudian kepolisian sekarang kepolisian dan kejaksaan menerapkan sistem restoratif justice, keadilan restoratif justice. Apa itu? Yaitu penegakan keadilan ketika para pihak yang bersengketa melakukan perdamaian. Nah, akhirnya kan kemudian solusinya adalah nenek itu dengan pihak yang dicuri, mungkin dalam hal ini kalau saya nggak salah perhutani begitu, itu kemudian berdamai dan kemudian persoalan diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, itu yang poin kedua. Poin ketiga yang beliau tidak sempat bahas adalah saya ingin sampaikan kepada Anda nanti kalau Anda jadi kepala kantor, konflik antara perkebunan HGU dengan masyarakat di sekitar. Tadi saya bilang ya, tadi saya kasih pengantar di penyaji yang pertama. HGU yang pertama tadi ya, di HGU itu luas, daerahnya subur, pertaniannya perkebunannya bagus, dan para pengelolanya hidup sejahtera. Sementara di kiri kanannya itu masyarakatnya hidup miskin. Pertanyaannya bagaimana cara kantor pertanahan membuat solusi agar mereka bisa tidak terjadi konflik atau minimal direduksi konfliknya. Maka nanti kalau Anda jadi kepala kantor dan perhatikan penerapan saat ini, setiap HGU itu kan ada jangka waktunya. Ketika jangka waktunya berakhir, dia akan memperpanjang, maka kepala kantor mempertemukan antara masyarakat yang tidak punya tanah itu dalam bentuk kelompok tani dengan pemegang HGU. Dipertemukan, kemudian mereka bernego. Nah, hasil negosiasinya biasanya adalah pemegang HGU akan menyerahkan sebagian hak guna usahanya. Misalnya dia punya HGU misalnya 30.000 hektar, dia akan berikan mungkin sekitar 500 hektar kepada masyarakat agar kemudian masyarakat bisa mendapat penghasilan dari situ. Jadi dilepas. Jadi tahun ini misalnya dia punyanya 30.000. Kemudian diperpanjang, luasnya dikurangi, mungkin jadi 29.000 dan lain sebagainya. Itu teknik negosiasi. Jadi itu yang dilakukan oleh kepala kantor dalam rangka mendamaikan para pihak agar tidak terjadi konflik. Ya. Itu solusi juga. Ya. Itu kehadiran negara juga di situ. Ya. Oke, terakhir, slide terakhir. Untuk slide terakhir ada di slide 12. Oke. Mengenai hak dan cakupan hak pada setiap orang. Ya. Hak adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. HAM wajib dilindungi, dihormati, dijunjung tinggi dan dijaga oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi mungkin pengertian HAM itu, hak itu sudah ada ketika kita lahir, ya. Itu kita sudah pemberian Tuhan. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah warga negara yang melakukan kesalahan atau pelanggaran tetap wajib diberikan haknya oleh negara? Ya. Seperti contohnya, semisal ada sebuah kasus dan dia berurusan dengan hukum, dia apakah diberi hak untuk mendapatkan pembelaan atau dan sebagainya? Ya. Jadi hak asasi manusia itu bukan pemberian negara ya. Hak asasi manusia itu bukan pemberian negara, tapi pemberian Tuhan. Hak asasi manusia itu sudah ada sejak seseorang dilahirkan, meskipun saat itu negaranya belum ada. Ya. Nah, itu menjadi poin penting agar kemudian negara tidak seolah-olah menjadi orang yang menjadi tokoh yang hebat yang memberikan hak. Jadi hak asasi manusia itu diberikan oleh Tuhan. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hak asasi manusia itu berlaku juga untuk para kriminalis, kira-kira begitu, mereka yang melakukan kejahatan? Ya, tetap berlaku. Oleh sebab itu kan diadakan pengadilan. Kalau nggak pakai pengadilan, Sambo langsung digebukin di jalan itu. Ya. Tapi kan kemudian ada pengadilan, diproses di pengadilan, ada pembelanya. Pembelanya itu bukan berarti dia membela kejahatan. Pembela itu berarti dia ingin mendudukkan persoalan pada fakta hukumnya. Jadi kalau Anda memahami pembela, para pengacara, para advokat, jangan kemudian dibayangkan bahwa ini pembela kejahatan, bukan. Para pembela, para pengacara, para advokat itu dilatih, dididik untuk menempatkan persoalan itu, perkara itu pada fakta hukumnya, agar kemudian hakim menjadi mudah ketika mengambil keputusan. Pengacara, pembela, advokat meletakkan perkara pada fakta hukum. Nanti jaksa juga meletakkan pada fakta hukum, tapi versi jaksa. Nanti hakim sebagai penengah. Maka kemudian kadang-kadang Anda lihat hukumannya, jaksa nuntut 12 tahun, hakim bilang 13 tahun.
karena menurut hakim persoalannya lebih berat dari yang dibayangkan jaksa. Atau sebaliknya, untuk kasus yang pembunuhan wartawan di Bantul itu, hakim bilang bebas. Padahal jaksa menuntut yang bersangkutan ditahan. Bukan karena apa-apa, karena memang dia tidak terbukti melakukan pembunuhan. Ya, nanti Anda lihat. Ya. Dan itu banyak peristiwa itu. Jadi itulah pentingnya seorang hakim. Bagaimana dia mengambil sikap dengan melihat fakta hukum, versi jaksa dan versi pengacara. Ya, saya pikir begitu. Jadi hak asasi manusia tetap diberikan kepada siapapun, meskipun kepada para kriminalis selevel Sambo itu ya. Kan kalau Anda lihat wajahnya kan gemes ya, tapi kan tetap harus dilaksanakan hukum dengan adil. Saya pikir demikian. Aplaus buat beliau. Terima kasih. Ya. Salaman dengan demonstran ya. Oke. Jadi saran saya usahakan masuk diploma 4, nanti ketemu di mata kuliah sosiologi agraria agar Anda tahu bagaimana caranya ketika menjadi kepala kantor menghadapi demonstran. Oke, sekarang siapa yang putri yang bisa tampil ke depan tanpa ditunjuk? Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada kita tunjuk ya. Nida mana Nida? Ya. Orang ketiga ya, Nida. Ya, silakan Mbak. Slide keberapa? Kita dengarkan Nida ya. Slide keberapa Nida? Slide ketiga, Pak. Ya, silakan lihat gadget Anda masing-masing. Slide ketiga. Slide ketiga cuma judul. Iya, Pak. Oke. Ada kasus. Iya. Slide ketiga yaitu hak dan kewajiban warga negara. Hak yaitu segala sesuatu yang kita terima, kewajiban yaitu segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Yang jadi pertanyaan saya dalam suatu kasus, bagaimana jika seorang warga negara telah melaksanakan kewajibannya, yaitu mengikuti pendidikan dasar yang saat ini setelah masa pandemi, SPP telah dihilangkan oleh pemerintahan, tetapi masih ada beberapa sekolah yang mengadakan pembayaran bagi pelajar, yang di sisi lain pemerintah telah membiayai melalui dana alokasi. Apakah haknya belum terpenuhi? Ya. Pertanyaannya tentang SPP ya. Kenapa masih harus bayar SPP gitu ya? Begitu toh? Iya. Pertanyaannya begitu. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan ya bahwa dalam rangka memenuhi hak warga negara dalam hal mendapatkan pengajaran, tadi di penyaji yang pertama, negara menyediakan 20% APBN untuk biaya pendidikan. Nah, nanti Anda cek di Google, bisa Anda cek 20% biaya pendidikan itu kemana saja. Oh, kesekian kementerian, termasuk Kementerian ATR BPN, gitu ya. Nah, kemudian Anda cek di Kementerian ATR BPN ada STPN ya. STPN ada anggaran sekian rupiah untuk pembangunan dan pembiayaan pendidikan. Tetapi kemudian pertanyaannya kenapa Anda harus bayar, gitu ya? Maka kemudian nanti Anda baca ada ketentuannya, saya lupa kan saya bukan orang hukum ya. Ada ketentuannya tentang PNBP itu loh, pendapatan negara bukan pajak. Nah, Anda itu ketika membayar SPP itu masuk lewat jalur PNBP, pendapatan negara bukan pajak, diserahkan kepada negara, nanti baru itu negara yang mengelola, begitu. Ya, jadi kalau mau nanya tentu nanya kepada negara ya, bukan kepada SPPN, tapi begitu mekanismenya. Jadi pembayaran SPP Anda itu dilakukan lewat jalur PNBP. Pendapatan negara bukan pajak. Nanti kalau Anda nggak puas lagi, Anda cek di Google PNBP STPN. Nanti kan itu ada peraturannya tentang biayanya. Saya malah nggak tahu berapa SPP Anda ya, tapi ada ketentuannya itu. Saya kan fokusnya di sosiologi, tapi saya paham ada ketentuannya. Jadi bagi Anda yang ingin mengetahui nanti klik di Google. Kan Google sekarang hampir tahu semua persoalan. Yang nggak tahu itu cuma jodoh Anda, Google nggak tahu. Tapi kalau yang lain Google tahu ya. Jadi nanti cek di PNBP STPN. Kalau Anda D1 PNBP, D1 Diploma 1 PPK STPN. Nanti dijelaskan ada aturan mainnya. Dan mungkin ada kesaksian dari beberapa orang lewat YouTube ya, ada senior Anda cerita, oh dulu saya di STPN bayar sekian rupiah bla 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 gitu. Nah, sepanjang pembayarannya hanya itu,
bukan pungutan-pungutan liar, maka itu oke, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda merasa dipungut dan pungutannya tidak sesuai dengan ketentuan BNPB, kan gampang. Kalau Anda kelas H, lapor ke Komkes. Nanti Komkes lapor ke Ketua STPN. Begitu, ya. Kalau misalnya bingung bisa WA saya, nanti saya yang lapor ke Ketua STPN. Pak, kemarin saya dipungut Rp10.000. Alasannya buat beli dasi, tapi ternyata saya nggak pakai dasi. Nah, nanti saya lapor ke Ketua STPN. Jadi begitu, kita happy aja, kita transparan aja. Dan Ketua STPN kan orangnya transparan juga itu ya. Begitu. Jadi mengapa meskipun negara sudah mengeluarkan ketetapan 20% APBN untuk biaya pendidikan, tetapi Anda masih dipungut SPP, maka jawabannya adalah karena Anda membayar lewat jalur PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Berarti itu atas pengetahuan negara. Ya, saya pikir begitu. Oke, slide berikutnya. Slide kelima. Slide kelima. Ya. Yaitu kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Seperti yang kita ketahui bahwa kewarganegaraan memiliki asas-asas. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana menentukan status kewarganegaraan jika orang tuanya sebagai warga negara yang berasal dari negara penganut asas yang berbeda, yaitu asas soli dan asas sanguinis. Ya. Ya, jadi ada dua asas ya, ius soli dan ius sanguinis. Ius sanguinis itu Anda mendapatkan kewarganegaraan atas dasar orang tua Anda. Jadi kalau orang tua Anda warga negara Indonesia, Anda dapat warga negara Indonesia. Ius soli berdasarkan tempat kelahiran gitu ya, atau pengajuan. Nah, itu yang kemudian membedakan. Pertanyaannya bagaimana cara mengurusnya, itu ada di undang-undangnya. Ya. Kan ada undang-undang kewarganegaraan itu ya. Di slide keberapa itu saya lupa, itu ada sistematikanya. Di slide ke-6 ya. Di slide ke-6 itu ada sistematika Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Misalnya kalau Anda pengen tahu tentang syarat dan tata caranya, itu ada di pasal 8 sampai pasal 22 ya. Pasal 8 sampai dengan pasal 22 itu bicara tentang syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Ya itu begitu. Jadi saya pikir mudah ya untuk menjadi warga negara Indonesia, mudah. Dan salah satu poin penting yang saya pernah lihat tentang naturalisasi pemain sepak bola itu. Jadi dia orang Jerman pengen jadi warga negara Indonesia, naturalisasinya kan relatif mudah. Yang penting bisa bahasa Indonesia, nanti diajari belajar bahasa Indonesia. Begitu Mbak. Jadi bisa dilihat di pasal 8 sampai dengan pasal 22 tentang syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Gitu ya. Oke, slide terakhir. Slide ke-8. Slide ke-8. Tentang keterikatan. Ya, silakan. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Hak warga negara yaitu mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kewajibannya yaitu memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana dengan warga negara yang telah di PHK secara sepihak, dengan istilah lain mereka tidak diberi pesangon dari pengusaha tersebut karena yayasan atau lembaga tersebut mendapatkan kerugian dari pihak lain. Apakah kasus atau kejadian tersebut bisa dituntut ke jalur hukum, dan jika bisa, apakah keputusannya nanti bisa memberikan hak untuk warga tersebut? Ya, bagi mereka yang mengalami PHK sepihak ya, itu bisa menggugat lewat hukum perburuhan ya. Ada sengketa perburuhan, ada lembaganya itu ya. Bisa digugat di situ, nanti kemudian tinggal dilihat tergantung kasusnya. Ada kalanya yang menang pengusahanya, buruhnya kalah, atau sebaliknya buruhnya yang menang, pengusahanya yang kalah. Tergantung kasusnya, nanti kan hakim yang memutuskan. Misalnya kalau memang perusahaannya benar-benar bangkrut, ya kan apa boleh buat ya. Misalnya perusahaannya itu di tepi pantai begitu, terjal, pabrik, terus tiba-tiba longsor, musnah tanahnya, musnah pabriknya. Terus kemudian pemilik perusahaan bilang kalau gitu kami PHK, kan wajar. Tinggal kemudian dipenuhi prosedurnya, misalnya harus diberi pesangon sekian rupiah, nah itu. Ya. Jadi ada sengketa perburuhan itu bisa diproses di pengadilan.
Oke, saya pikir cukup ya Mbak, sudah 3 slide. Ya, aplaus buat beliau, Mbak Nida. Orang ketiga. Berikutnya orang keempat siapa yang ya, silakan. Yang kelima, siap-siap ya. Siap-siap untuk tampil tanpa ditunjuk. Supaya kita lebih cepat. Oke, silakan. Slide ke-7. Slide ke-7. Keterikatan warga negara dengan negara. Ya, Anda paling senang slide ke-7 ya. Ya, oke. Bentuk keterikatan warga negara dengan negara nampak pada adanya hak dan kewajiban warga negara serta hak dan kewajiban negara. Kewajiban warga negara serta hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara serta hak dan kewajiban negara diatur di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Mengapa kita perlu membahas atau membicarakan tentang hak dan tentang keterikatan warga negara dengan negara? Agar mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara sendiri sebenarnya penting bagi setiap masyarakat. Dalam hal ini, demi menghindari terjadinya berbagai kesalahpahaman maupun kekeliruan ketika hidup bermasyarakat. Ya, jadi saya garis bawahi. Jadi beliau ingin mengingatkan bahwa kenapa kita perlu belajar tentang hak dan kewajiban warga negara dan hak dan kewajiban negara agar tidak salah paham. Ya, tidak salah paham seperti tadi dibilang demo, jangan salah paham. Pelajari dulu warga negara punya hak apa, negara punya hak apa, warga negara punya kewajiban apa, negara punya kewajiban apa. Itu yang kemudian dinegosiasikan. Misalnya tadi di penyaji sebelumnya ya, negara punya kewajiban memenuhi hak pengajaran. Tapi negara bilang kami nggak sanggup kalau harus gratis seperti di Jerman. Kami hanya sanggup memberi 20% dari APBN. Itu pun kemudian masih ada PNBP yang kemudian Anda harus bayar SPP. Itu batas kesanggupan negara. It's okay, yang penting itu PR buat Anda. Kalau nanti Anda jadi pemimpin, entah kapan jadi pemimpin Indonesia, nah Anda perbaiki itu. Ya, usahakan bisa gratis seperti di Jerman. S1, S2, S3 gitu ya. Itu tentang pentingnya mengetahui hak dan kewajiban warga negara dan negara. Oke, slide berikut. Slide 14, Pak. Pengertian bela negara. 14. Oke. Ya, silakan. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Mengapa kita perlu membahas atau membicarakan tentang pengertian bela negara? Menurut saya, Pak, karena bela negara adalah sikap, tekad, perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaannya kepada seluruh warga negara. Ya. Kecintaannya sebuah negara kepada sebuah negara, mulai anak-anak sampai orang tua. Ya, saya tambahkan ya, jadi pengalaman saya kemarin diskusi dengan kelas G. Kemudian ada pertanyaan dari salah seorang mahasiswa. Dia bilang, Pak, apakah mungkin ada suatu negara yang tidak punya konsep bela negara dan tidak ada warganya yang bersedia melakukan bela negara? Saya bilang nggak mungkin. Terus dia bilang, kalau begitu Pak, apakah betul syarat berdirinya sebuah negara, bukan syarat yang pengertian yang syarat yang formal ya, salah satu syarat penting berdirinya negara adalah adanya sistem bela negara dan adanya kesediaan warga negara untuk bela negara. Saya bilang iya. Kemudian kita bilang, lihat sejarah bangsa kita, peristiwa kebangkitan bangsa, peristiwa Sumpah Pemuda, peristiwa proklamasi dan peristiwa berikutnya itu semua kan menunjukkan bela negara. Bahkan sebelum negara itu ada. Pangeran Diponegoro itu berjuang sebelum Indonesia ada. Patimura berjuang sebelum Indonesia ada. Teman-teman di Aceh berjuang sebelum Indonesia ada. Tapi itu kan bibit tentang bela negara. Maka menjadi penting untuk diskusi tentang bela negara karena eksistensi negara itu
ditentukan oleh adanya konsep bela negara. Tadi kan saya sudah bilang ada jalur militer, ada yang jalur non militer, yang non fisik, gitu ya. Begitu. Ya. Bela negara bagi kita mahasiswa STM itu contohnya pembinaan karakter atau penguatan revolusi mental, gitu. Ya, pembinaan karakter. Suasana di kelas ini kan menunjukkan itu, ya. Coba Anda perhatikan bagaimana sikap Anda ketika kemarin sebelum berseragam dengan sesudah berseragam. Beda itu. Saya lihat tampilan Anda hari ini beda. Lebih tertib, kelihatan lebih dewasa, lebih keren tentu ya. Dan itu lebih menunjukkan bahwa Anda lebih siap menghadapi situasi. Jangan lupa Anda masuk di bidang pertanahan, itu bidang yang paling rawan konflik. Hampir semua sengketa itu karena pertanahan. Nanti Anda checklist ya, Anda cek di Google. Sengketa ini, sengketa itu rata-rata basisnya pertanahan. Maka kemudian menjadi penting buat Anda punya sikap yang siap, beda ya, siap untuk menghadapi itu semua. Jadi kalau nanti Anda jadi kepala kantor atau jadi apapun, Anda siap menghadapi itu yang disebut bela negara. Ya, jadi bela negara itu bisa jalur fisik, non fisik. Anda dengan saya saat ini masuk di jalur non fisik. Kita belum perlu masuk jalur fisik karena Indonesia tidak dalam keadaan darurat ya. Kalau dalam keadaan darurat tentu wajib masuk jalur fisik. Begitu? Oke, slide terakhir. Slide 18. Slide Pertahanan negara. Ya, slide 18. Sesuai dengan Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan yang menjadi anggota TNI dan PDK atau pelatihan dasar kemiliteran. Mengapa kita perlu membahas atau membicarakan tentang pertahanan negara? Menurut saya ini sangat penting. Karena ini sangat penting bagi suatu bangsa dan negara, berhubungan erat dengan kelestarian hidup negara dan menjamin kelangsungan perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Contohnya yang berperan sebagai alat pertahanan negara, yaitu TNI. Berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Iya, di slide ini, kalau di slide saya itu di PowerPoint saya slide ke-20 ya. Kalau Anda mungkin slide ke-18 ya. Di sini di slide ke-20 tentang pertahanan negara. Itu di situ disebut ada TNI, ada PDK. PDK itu pelatihan dasar kemiliteran. Nah, nanti kalau Anda masuk diploma 4 itu dilatih pendidikan dasar kemiliteran di Akademi Angkatan Udara latihannya. Nanti menjelang wisuda Anda akan dilatih latihan dasar kepemimpinan masih di kampus yang sama di Akademi Angkatan Udara. Itu Anda sudah betul-betul beda itu nanti penampilannya. Makanya Anda lihat penampilan teman-teman yang di wisuda itu kan sudah beda. Itu nanti kalau dibandingkan dengan ketika mereka masuk masih gundul kepalanya, itu beda sekali ya. Jadi itu pentingnya pelatihan dasar kemiliteran. Tadi beliau bilang karakter menjadi beda ya. Dan itu menjadi penting karena itu eksistensi negara ya. Dan jangan lupa kalau bicara tentang bela negara, bicara tentang pertahanan, tentang keamanan, maka kemudian kita punya dua ancaman besar. Indonesia itu memiliki dua ancaman besar dalam konteks militer ya. Ada ancaman dari utara, dari Republik Rakyat Tiongkok, RRC itu, karena mereka mengklaim Laut Cina Selatan itu sebagai milik mereka. Alasannya itu jalur tradisional nelayan Cina. Maka kemudian Kepulauan Natuna terancam. Tetapi kan kemudian Angkatan Laut segera menggelar kekuatan di sana dan kemudian persoalan bisa mereda. Ya. Itu utara. Di selatan kita punya ancaman Australia. Tetapi itu malah terbalik. Ya. Malah Australia yang digertak oleh teman-teman dari NTT. Ya. Anda lihat kasus Pulau Pasir itu kan, bagaimana masyarakat adat NTT menggugat Australia karena masyarakat NTT bilang Pulau Pasir itu adalah jalur tradisional nelayan Pulau Rote. Tapi kemudian oleh pemerintah Indonesia ditengahi, dibilang itu memang wilayah Australia karena wilayah Indonesia adalah wilayah ex jajahan Hindia Belanda. Sedangkan Pulau Pasir itu ex jajahan Inggris. Persoalan kemudian mereda, tapi itu ancaman. Ya, jadi kita punya dua ancaman dari selatan Australia dan dari utara Cina. Dan kalau itu terjadi maka kita harus siap. Ya. Kan kalau menurut pakar-pakar militer itu untuk hidup damai kita harus siap berperang.
Ya, itu kalau ingin hidup damai harus siap berperang. Oke, sudah 3 slide. Terima kasih, aplaus buat beliau. Ya, Mbak Hijriani. Terakhir, siapa yang bersedia terakhir? Orang kelima sebelum kita bubar. Ada laki-laki kalau bisa. Ya, aplaus buat beliau. Ya. Nanti di pertemuan ketiga usahakan seperti ini ya, bisa tampil tanpa ditunjuk. Lebih enak, suasananya lebih santai. Yang pertama pada slide keempat, Pak. Ya, lihat slide keempat. Dalam slide keempat itu terdapat definisi yang berbeda di antara penduduk, rakyat, dan warga negara. Oke. Lalu bagaimana seorang bisa dikatakan atau diklaim menjadi seorang warga negara tertentu? Dan apakah semua penduduk dalam suatu wilayah negara bisa disebut warga negara? Karena melihat kasus di lapangan seperti warga Rohingya itu yang diusir dari Myanmar, bahkan dilakukan penindasan dan pembunuhan, lalu ditolak sendiri oleh negara asalnya yang menurut sejarah berasal dari negara Bangladesh. Itu bagaimana, Pak? Oke. Ya, jadi di slide ke berapa tuh? Keempat ya? 4. Ya, di slide keempat itu ada pengertian, ya. Pengertian istilah tentang penduduk, tentang rakyat, tentang warga negara. Penduduk itu orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu. Rakyat itu orang yang tunduk pada pemerintahan tertentu. Warga negara itu adalah anggota suatu negara. Saya tidak ingin bicara tentang Myanmar ya, karena mungkin terlalu jauh. Saya ingin bicara tentang kita saja. Beliau namamu siapa? Coba. Muhammad Haris, Pak. Muhammad Haris, panggilannya Haris ya. Ya. Beliau Haris ini sebetulnya mengandang 3 predikat. Beliau adalah penduduk, beliau rakyat, dan beliau warga negara. Beliau adalah penduduk Jogja karena beliau hari ini bertempat tinggal di Jogja. Beliau adalah rakyat Indonesia karena beliau tunduk pada pemerintah rakyat Republik Indonesia. Beliau adalah warga negara Indonesia karena beliau adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau memperoleh kewarganegaraannya dengan asas ius sanguinis ya. Karena orang tuanya orang Indonesia, maka beliau orang Indonesia. Jadi setiap kita itu menyandang 3 predikat itu. Penduduk, rakyat, dan warga negara. Kecuali, nah ini kecualinya. Kecuali Anda melakukan kesalahan besar, kejahatan terhadap Republik ini, kemudian Anda melarikan diri ke luar negeri, saya ulang kalimatnya, kecuali Anda melakukan kesalahan besar, kejahatan terhadap NKRI, kemudian ketika Anda dikejar untuk ditangkap, Anda lari ke luar negeri, dan kemudian pemerintah Indonesia bilang, mengumumkan bahwa Anda telah dicabut kewarganegaraannya. Berarti Anda tinggal punya 2. Anda sebagai penduduk di wilayah tempat Anda melarikan diri, dan sebagai rakyat di mana Anda bertempat tinggal. Ya, misalnya Anda pindah ke Yordania, misalnya begitu ya, berarti Anda penduduk Yordania, kemudian menjadi rakyat Yordania. Meskipun kewarganegaraannya belum jelas, karena sudah dicabut kewarganegaraan Indonesianya dan belum mendapat kewarganegaraan Yordania. Nah itu risiko ketika Anda melakukan kejahatan yang sangat merugikan NKRI ya, jadi bisa dicabut kewarganegaraannya. Begitu Mas. Berikutnya slide keberapa? Berikutnya pada slide 12, Pak. Slide ke-12 mengenai hak asasi manusia. Oke. Pada slide ke-12 dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dapat disimpulkan bahwa hidup adalah berhak untuk hidup adalah termasuk hak asasi manusia. Saya ingin membahas tentang kasus pada 1 Oktober 2022, Pak. Karena saya orang asli Malang, pada waktu tanggal 1 Oktober itu terdapat kerusuhan di Kanjuruhan, Pak. Kanjuruhan? Nah, oh iya. Okay. Waktu itu Arema kontra Persebaya. Ya. Arema menerima kekalahan 2-1. Ya. Nah, setelah masih ingat skornya ya. Setelah hebat. Peluit pertandingan berakhir ya. dibunyikan,
supporter Arema FC ini turun ke lapangan, Pak. Ya. Bukan karena saya orang Malang, saya mendapatkan bukti, Pak. Saya mendownload bukti-bukti di sosial media bahwa sebenarnya supporter yang turun itu untuk menunjukkan rasa kecewaannya pada pemain sendiri. Ya. Perlu digarisbawahi, pada pemain sendiri, bukan anarkisme kepada pemain lawan atau Persebaya. Nah, tetapi mirip dengan yang dikatakan Mas Fadil tadi, bahwa pada kasus tersebut juga terdapat tindakan represif dari aparat, Pak. Ya. Nah, setelah supporter turun dari lapangan mengungkapkan kekecewaannya pada pemain sambil berpelukan dan menangis, aparat merespon hal tersebut sebagai suatu kekacauan yang perlu ditertibkan, Pak. Ya. Nah, setelah banyak supporter yang turun, banyak massa yang turun berkumpul di lapangan, akhirnya aparat melakukan pemukulan, melakukan tendangan, bahkan sampai beredar di media sosial bahwa aparat melakukan tendangan. Lalu pada puncaknya aparat melakukan tembakan yang sampai saat ini dikatakan sebanyak 17 kali tembakan gas air mata. Nah, penembakan gas air mata ini tidak hanya dilakukan di tengah lapang, Pak, tapi juga di tribun penonton. Penembakan tersebut dilakukan di ruang padat manusia, Pak. Setelah itu terdapat juga video bukti bahwa pintu tribun untuk keluar ditutup. Jadi di situ para supporter turun berdesak-desakan sampai tidak bisa bernafas dan mengakibatkan meninggal. Saya juga punya tetangga yang meninggal akibat tragedi itu, Pak. Jadi apakah tindakan aparat untuk melakukan penertiban, untuk melakukan pembunuhan dengan alasan penertiban itu dibenarkan, Pak? Bukankah hal tersebut melanggar hak asasi manusia yang hakikatnya merupakan diberikan oleh Tuhan, gitu, Pak? Oke, tadi kita sudah ngobrol dengan yang aktivis jalanan itu ya. Kita sudah ngobrol bahwa memang ada kalanya aparat itu melakukan tindakan yang menurut tadi beliau bilang berlebihan, tindakan yang berlebihan. Dan dalam kasus Kanjuruhan, kalau Anda ikuti di media sosial kan sudah ditangani oleh Komnas HAM. Sudah ditangani Komnas HAM, Mahfud MD sudah memberikan konferensi pers, Kapolri juga sudah memberikan konferensi pers, dan mereka sudah mengerti poin-poin pentingnya termasuk yang peristiwa gas air mata itu. Ya, jadi kita ikuti saja nanti berita selanjutnya bahwa bagaimana penegakan hukumnya dalam hal ini hukum hak asasi manusia dalam konteks Kanjuruhan. Ya. Kita percayakan pada Komnas HAM, kita percayakan pada pengadilan, kita percayakan pada Mahfud MD dan kepolisian ya, untuk bisa meneliti. Jangan lupa Kapolri kita itu orangnya transparan ya. Jadi beliau lihat kasus Sambo, bagaimana kasus Sambo itu bisa kemudian dimasukkan ke pengadilan dan lain sebagainya. Jadi ini bagian dari proses ya. Dan itu memang harus diatasi ya. Kasus Kanjuruhan itu memang membuat kita semua sedih, kan saya juga penggemar bola ya. Tetapi kan hari ini kita ikut Piala Dunia, tapi ada berita sedihnya dari Cianjur ya. Jadi ketika kita sedang menyaksikan Piala Dunia, ada berita sedih tentang gempa di Cianjur. Itu hidup itu memang begitu, ada kadang ada kesedihnya, ada gembiranya. Begitu Mas. Oke, slide terakhir. Slide keberapa? Slide ke-9, Pak. Oke, lihat slide ke-9. Tentang apa itu? Slide ke-9. Kebangkitan kesadaran. Iya, Pak. Oke, silakan. Jadi di dalam slide ke-9 ini dijelaskan pernyataan tentang kolonialisme yang memanfaatkan tradisi bangsa Indonesia atau kepribadian bangsa Indonesia tentang melakukan kewajibannya. Dalam sejarah disebutkan bangsa Indonesia memiliki tradisi mendahulukan kewajiban sebelum membicarakan hak, karena ingin menghormati hak orang lain terlebih dahulu daripada hak diri sendiri. Namun ternyata hal tersebut dimanfaatkan oleh bangsa asing dan berdampak pada kolonialisme panjang 350 tahun. Maka bagaimanakah urutan yang benar, Pak? Apakah kita harus melakukan kewajiban terlebih dahulu atau menuntut hak kita terlebih dahulu? Ya, kalau dalam konteks kekinian, dalam konteks sekarang tentu seimbang. Kita lakukan kewajiban seiring dengan kita melaksanakan hak. Ya, misalnya begini, Anda punya kewajiban hadir di kelas ini, itu adalah kewajiban Anda untuk ikut kuliah ini. Tetapi itu sekaligus juga hak Anda. Jadi kalau misalnya Anda datang tepat waktu, misalnya kuliah jam 8.30,
Anda datang jam 8.25. Kemudian ketika Anda masuk, saya bilang jangan masuk. Itu berarti saya sudah melanggar hak Anda. Jadi dalam konteks kekinian, hak dan kewajiban itu seringkali beriringan, simultan, yang dilaksanakan beriringan. Tidak seperti menunggu mana yang duluan. Seperti ayam dengan telur kan kita juga bingung mana yang duluan. Duluan ayamnya atau duluan telurnya? Ada yang bilang duluan ayamnya karena nggak ada telur ayam atau ayam telur gitu ya. Oke, tapi itu apa? Dalam konteks kekinian kita laksanakan secara simultan ya. Saya pikir demikian, saya pikir cukup ya. Ya, aplaus buat beliau. Terima kasih. Ya. Mahasiswaku sekalian, hari ini kita sudah diskusi cukup panjang ya dengan 5 orang, dengan Muhammad Haris Ridwan, kemudian Hijriani, kemudian Nida Laina Marhamah, kemudian Fadil Muhammad Rifai, kemudian Kaila. Jadi terima kasih buat 5 orang itu. Dan mudah-mudahan nanti di pertemuan kelima ada lagi 5 orang berikutnya yang bisa tampil ke depan sehingga kemudian perkuliahan kita menjadi lancar. Kita akhiri perkuliahan kita. Nanti kalau Anda ada waktu luang silakan laksanakan tugas dari dosen yang lain. Saya pikir cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang.